بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan majalis syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Shaleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat ibadah Nabi SAW di bulan Ramadan. Nabi SAW memiliki sifat yang banyak, tentunya sifat yang terpuji. Sebagaimana dituliskan oleh para ulama tentang bagaimana sifat-sifat beliau, bagaimana karakteristik beliau. Di dalam kitab yang terkenal, yang masyhur, dituliskan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi tentang banyaknya sifat-sifat dari Rasul SAW yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan kemuliaan pada Rasul SAW yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Karena Rasul SAW adalah Rasul yang paling mulia. Imamnya orang-orang yang bertakwa, serta pemimpinnya anak cucu Adam. Tidak ada yang bisa menandingi keutamaan beliau. Jamaah kaum muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Bagaimana Rasul SAW ketika itu kakinya pecah-pecah. Ketika itu kakinya pecah-pecah karena panjangnya berdirinya, lamanya berdirinya beliau ketika sholat malam. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengkhawatirkan kondisi beliau. Aisyah mengatakan, "Lima taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara." Mengapa engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Maka bagaimana jawaban Rasulullah? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW merealisasikan rasa syukur beliau, apa yang Allah Ta'ala karuniakan untuk beliau, kemuliaan untuk beliau, semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk beliau. Beliau ingin bersyukur dengan melaksanakan ibadah. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuran. Bukankah sudah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka lihatlah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ketika bermalam di rumah Rasulullah. Hudzaifah ingin menemani Rasulullah dalam sholat malam. Hudzaifah menyangka bahwasanya dirinya mampu untuk menemani Rasulullah SAW, menemani sholat malam Rasulullah. Maka Hudzaifah berjamaah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat malam. Maka bagaimana sifat sholat malamnya Rasulullah? Disebutkan bahwasanya Rasulullah membaca surat Al-Baqarah secara sempurna sampai selesai. Dilanjutkan dengan membaca surat An-Nisa sampai selesai. Dilanjutkan membaca surat Al-Imran sampai selesai. Rasulullah tidak melewati satu ayat pun yang di dalamnya terdapat rahmat. Kemudian Rasul SAW berhenti untuk meminta atau berdoa untuk diberikan rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasul SAW tidak melewati satu ayat pun yang berisi tentang azab, kecuali Rasul SAW berhenti dan berdoa untuk dilindungi dari azab tersebut. Ketika itu Hudzaifah bin Yaman mengatakan, laqad hamamtu an ajlisa wa atrukahu. Sampai-sampai Hudzaifah mengatakan, saking lamanya Rasulullah melakukan sholat malam, sampai-sampai beliau mengatakan, laqad hamamtu an ajlisa wa atrukahu. Aku berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan Rasul SAW. Saking gak kuat menemani Rasul SAW. Karena
lamanya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat malam. Kemudian bagaimana sifat puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syekh menyebutkan wa amma fi siyami fa kana sallallahu alaihi wasallam katsirus siyami hatta yaqulul qail la yuftiru. Adapun puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak berpuasa hingga orang mengatakan bahwasanya beliau tidak ingin untuk berbuka. Wa kana yuftiru alaihi salatu wassalam hatta yaqulal qail la yasum. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka, artinya beliau tidak berpuasa ketika itu, hingga ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin untuk berpuasa. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan fakana katsirus siyam, beliau banyak berpuasa, wa kana katsirul iftar. Demikian juga beliau banyak berbuka. Artinya beliau pertengahan dalam hal ini. Terkadang banyak berpuasa, terkadang pula banyak berbuka. Lalu bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad? Syekh mengatakan wa fil jihadi fi sabilillahi kana asja'an. Di dalam jihad fisabilillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani, dan beliau adalah orang yang terdepan dari pasukannya, orang yang paling depan di depan pasukannya, sehingga beliau itu orang yang paling dekat dengan musuh karena berada di depan, sehingga para sahabat itu berlindung di balik tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemberani. Orang yang paling berani. Karena Rasulullah berada di barisan terdepan dan dekat sekali dengan musuh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad ra'aituna yauma Badr wa nahnu nulawwidhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ila aduwi wa kana min asyaddin nas yauma idz ba'san. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku melihat pada diri kami ketika peperangan Badar dan kami berlindung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah posisinya itu paling dekat dengan musuh. Orang yang paling banyak ditimpa kesulitan ketika itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Paling dekat dengan musuh. Inilah keberanian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sifat Rasulullah dalam sedekah di bulan Ramadan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan dalam hal sedekah. Beliau tidak menyimpan banyak uang, banyak harta. Jadi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, harta dari hasil ghanimah, ataukah hidayah, atau maksudnya atau dari hadiah, ataukah dari harta-harta yang lain, kecuali beliau segera untuk menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Hingga kita ketahui bersama ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau masih meninggalkan hutang. Yaitu apa? Beliau pernah menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk mendapatkan makanan yang beliau beli untuk keluarganya. Maka beliau tidak meninggalkan apapun. Nah, beliau adalah orang yang paling dermawan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat bagaimana kedermawanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai pun ada orang yang meminta, pasti beliau kasih. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyebutkan bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam
Tidak ada yang bisa menandingi beliau dalam kemuliaan, dalam akhlak beliau. Asy-Syaikh mengatakan fal muslimu la yumkinu an yalhaqa bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa la yumkinu li ayyi makhluqin an yusawiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam au yalhaqu bihi. Seorang muslim tidak mungkin untuk menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin bagi setiap makhluk untuk menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dituntut bagi kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan walakinnal iktida'a matlub. Akan tetapi tuntutannya pada kita adalah kita itu meneladani beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh menukilkan surat Al-Ahzab ayat 21. Syekh mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Maka seorang muslim hendaknya mereka meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sifat-sifat beliau, pada karakter-karakter beliau sesuai kemampuan kita. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menginginkan kebaikan pada umatnya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amal ma'ruf nahi mungkar, orang yang mengorbankan dirinya sendiri walaupun dalam rangka amal ma'ruf nahi mungkar ini adalah beliau dalam menghadapi bahaya, karena beliau mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang munafik, kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau berdakwah, mendakwahkan Islam pada setiap kesempatan yang sesuai, yang tepat. Beliau keluar dari Mekah, bagaimana beliau pernah keluar ke Taif. Beliau keluar di musim-musim haji. Beliau menemui kabilah-kabilah untuk mendakwahkan Islam. Beliau adalah orang yang pemberani. Beliau tidak takut untuk dicaci maki. Padahal beliau mendakwahkan kepada orang yang membenci beliau. Beliau mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ingin membunuh beliau. Namun beliau berani dalam mendakwahkan Islam. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan pada umat manusia, menginginkan hidayah kepada umat manusia, menginginkan keselamatan pada umat manusia, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan banyak manfaat untuk kita semua dalam hal meneladani sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.